Kalau dari saya izin tanya Pak, Ya silakan, silakan, terbuka. eh, Monggo. mungkin Bapak bisa ngasih tahu ini Pak langkah-langkahnya gitu Pak. Soalnya kan eh, kurang tahu juga kitanya. Langkah-langkah kayak pertama harus ngapain dulu gitu. Kalau misalnya mau ngajuin proposal harus apa yang harus disiapin gitu Pak. Sekian dari saya. Oke, oke, ini saya share dulu semuanya ya. Ntar saya login GitHub dulu. Ini kayaknya saya record sekalian deh biar nanti mungkin saya share ke grup ya karena saya lupa ya ternyata beberapa juga tanya prosedurnya gimana gitu ya. Oke. Jadi ini untuk angkatan yang baru, prosedur untuk pembuatan atau pengerjaan tugas akhir itu yang pertama tentunya teman-teman sudah harus dapat pembimbing atau dosen pembimbing. Ya, kenapa? Biar nanti kemudian bisa dilanjutkan diskusi terkait dengan topik. Nah, topik yang didiskusikan itu kemudian dibuat proposalnya. Nah, buat apa proposal? Proposal itu nanti akan dikirim ke sistem namanya bimbingan.uny.ac.id. Silakan kalau udah jadi proposalnya diupload ke sana. Tapi sebelum itu, teman-teman harus di sini ada namanya bimbingan pra proposal gitu ya. Nah, itu harus sekedar mengisikan permasalahan. Jadi ini hanya hanya teks gitu aja ya, nggak ada belum ada dokumen apa-apa. Disetujui barulah masuk nanti teman-teman upload proposal. Nah, ini loh, ini masih proses pengajuan proposal. Jadi ini tinggal upload nih si Afif nih ya. Ini belum upload. Nah, untuk template-nya itu sudah saya bikinkan di GitHub ya, pakai latex. Kemudian nama template-nya ini ya, template latex tugas akhir sarjana terapan UNY. Ini nanti saya share di linknya di grup aja ya atau nanti di komunitas. Terus sudah ada penjelasan lengkap di sini, silakan nanti bisa dilihat ya sampai saya bikinkan video juga. Jadi ada 5 video mulai dari instalasi softwarenya, kemudian penulisan ya dari isinya, penambahan gambar dan tabel, pembuatan daftar pustaka dan sitasi sampai kalau ada kode-kode juga bisa di-embed ke latex itu dengan beberapa cara. Nah, itu semua sudah lengkap semua di sini, termasuk juga kalau ada yang mau pakai overleaf, tapi ini sangat terbatas ya. Kalau filenya besar, kemungkinan besar nggak bisa. Jadi lebih mudah atau lebih enak ya diinstal di komputernya masing-masing. Ya, ini software-softwarenya apa namanya? Keterangannya udah lengkap semua di GitHub, nanti tinggal diikuti saja. Nah, untuk proposal itu hanya dari bab 1 sampai bab 3. Nah, jadi yang dibikin hanya bab 1 sampai bab 3. Sehingga nanti ketika di laporan tinggal dilengkapi bab 4 sampai bab 5. Itu idealnya begitu ya. Tapi ada juga yang proposal seadanya dulu, kemudian yang penting dapat SK, barulah kemudian banyak perubahan ya di bab 1, bab 2, bab 3-nya banyak perubahan, setelah itu nggak ada masalah juga seperti itu. Tapi yang jelas harus semuanya ditulis dalam menggunakan latex ya. Ini reponya udah ada, nanti saya share. Kemudian setelah proposal diupload, nanti teman-teman akan di sini akan muncul ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau di tempat saya, kalau tempat teman-teman beda ya, mungkin isinya upload proposal gitu. Nah, kemudian akan masuk daftar bimbingan saya. Nah, ini contohnya ini ya nama-nama yang sudah upload. Nah, nanti kalau sudah oke, sudah oke semua, nah di sini saya bisa langsung ngeklik izinkan pengajuan ujian. Sehingga dari dari tombol ini setelah diizinkan teman-teman melengkapi berkas sehingga kemudian bisa mengajukan penjadwalan untuk pendadaran atau pengujian sidang tugas akhir. Jadi sudah seperti biasanya sidang tugas akhir selesai, kemudian dapat nilai ya dan menyelesaikan administrasi untuk tugas akhir tersebut. Nah, itu prosedurnya secara umum seperti itu gambarannya. Jadi memang ada beberapa tahapan yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Tidak ujuk-ujuk langsung bikin alatnya gitu, enggak. Ya, paling penting itu adalah diskusi dengan dosen bimbingnya dulu. Karena nanti akan selama 1 semester, selama minimal 1 semester ya teman-teman akan dapat bimbingan tuh dari dosen pembimbing. Gitu Mas Adit dan kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari prosedur ini?